Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Tetap bermurah hati di saat kekurangan. Kita baca satu ayat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita memiliki kekayaan atau harta benda secara berlebihan atau banyak, saya mau katakan tidaklah terlalu sulit untuk kita berbagi kepada orang yang berkekurangan kalau kita memiliki banyak. Yang menjadi kesulitan bagi kita orang-orang percaya dan anak-anak Tuhan pada umumnya adalah ketika kita tidak mempunyai banyak, kita pas-pasan. Apakah kita masih tetap memiliki kemurahan hati untuk berbagi kepada orang yang berkekurangan? Ini yang menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah kita masih bisa berbagi saat keadaan kita tidak banyak atau kita mempunyai sedikit? Kalau kita masih bisa berbagi dan bermurah hati walaupun kita dalam keadaan sedikit atau dalam keadaan tidak punya banyak atau pas-pasan, disinilah kita dikatakan sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan pada kesempatan ini, ujian yang sebenarnya dalam hidup ini ialah ketika kita dalam keadaan kurang, apakah kita bisa tetap murah hati? Di sini sebenarnya ujian yang sesungguhnya itu dalam hidup ini. Apakah kita bisa tetap bermurah hati untuk menolong orang walaupun kita hanya terbatas mempunyai? Jika kita tetap murah hati dan berbagi, maka saya mau katakan kita lulus tes kemurahan hati di hadapan Tuhan. Lulus. Pertanyaannya ialah pada kesempatan ini, kenapa Tuhan meminta kita harus melalui uji murah hati dalam hidup ini? Ada banyak acara-acara di televisi juga demikian, menguji tentang kemurahan hati. Dan Tuhan juga meminta kita supaya kita harus lulus dalam ujian tentang murah hati. Kenapa Tuhan mau demikian? Karena Tuhan menginginkan agar kita sama seperti Dia adalah murah hati dalam keadaan apapun. Sebab kita adalah ciptaan Allah serupa dan segambar dengan Yesus. Kita harus belajar
bermurah hati. Bila tidak, maka kita tidak akan tumbuh dewasa dalam iman. Sekali lagi saya katakan, kita tidak akan pernah tumbuh dewasa di dalam iman kalau kita tidak memiliki kemurahan hati. Otomatis kalau kita tidak dewasa di dalam iman, maka kita tidak akan memperoleh berkat dari Tuhan dalam kehidupan ini. Hanya orang-orang yang bermurah hatilah yang akan diberkati oleh Tuhan. Peduli dengan orang lain, bukan dengan dirinya sendiri. Hidup ini bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri dan keluarga kita saja, tetapi kita harus peduli juga dengan orang lain yang berkekurangan. Kalau itu kita lakukan, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Kita belajar dari jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua yang sudah kita baca tadi. Walaupun mereka dikatakan mengalami kesusahan dan hidup miskin, tetapi mereka tetap murah hati. Saya sudah pernah sampaikan di beberapa waktu yang lalu, menurut survei, ada satu psikolog yang terkenal, dia membuat satu penelitian, dan lewat penelitian dari 100 orang yang suka bermurah hati atau suka berbagi, dari 100 orang anak-anak Tuhan, hanya 22 orang yang notabene orang kaya atau orang yang memiliki harta, yang suka memberi. Justru 78 orang yang suka memberi ini adalah orang-orang yang miskin. Tapi mereka tetap bermurah hati. Sama seperti jemaat di Makedonia. Walaupun mereka hidup miskin, susah, tetapi mereka tetap berbagi dan peduli. Jadi dari sini kita mengambil satu pelajaran, tidak ada alasan untuk kita tidak berbagi, tidak ada alasan. Walaupun apapun keberadaan kita, kalau kita hanya mempunyai sedikit dan kita kurang, kita bagi juga dari kekurangan kita. Seperti janda di Sarfat, dia berbagi kepada Elia dari kekurangannya. Dan orang yang memberi persembahan di bait Allah, janda miskin, dia memberi 2 keping uang yang ada pada dia dari kekurangannya. Justru inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ini ayat yang sudah cukup terkenal, dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pada kesempatan ini, mari kita belajar terus, berlomba-lomba untuk memiliki hati yang murah, bermurah hati. Walaupun dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan susah dan berkekurangan, Tuhan berjanji Dia akan memberikan kemurahannya kepada kita. Terima kasih, firman ini menguatkan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.